Fitri walaupun ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya semoga kita selalu dalam lindungannya. Perkenalkan saya sendiri tadi sudah diinfo bahwa saya adalah nama saya Wayan Alit Artawiguna ya. Dan kebetulan saya adalah founder daripada PT Cao Coklat Internasional yang ada di Bali ya. Itu kemudian berkaitan dengan seminar ini atau webinar ini, saya sebetulnya sudah apa ya deg-degan juga ini bicara di depan Bapak Ibu semua karena ini saya dari awal saya sudah bilang saya tidak pantas untuk berbicara di sini gitu ya. Ini saya lihat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ini kalau saya lihat dari peserta yang sudah jumlahnya 40 orang ini sebagian besar saya lihat ini mungkin ahli-ahli di bidang percoklatan ini. Ya, tapi saya sudah tekankan dari awal bahwa kami tidak akan mengajarkan, tapi ini sharing experiences, sharing pengalaman kita. Mungkin juga nanti kami bisa dapatkan dari pengalaman Bapak Ibu-Ibu yang berkaitan dengan kakao dan coklat ini. Ya, sekali lagi kami mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan nantinya. Oke, eh, sebaiknya juga eh, apalagi tadi saya dihubungi oleh Bu Ratna dari Biro Kakao ini. Wah ini ini suhu-suhu saya ini semua ini. Oke, saya akan coba berbagi pengalaman apa yang kami lakukan di Jauh Coklat di sini. Saya akan coba share materi yang ingin saya sampaikan ya. Iya lah Kak, cari apa lagi nggak cari Zoom? Oke, ya ini PT Jauh Coklat Internasional kami eh, posisi saat ini seperti ini di lokasi kami. Kalau kita perhatikan itu ada beberapa gedung bangunan dan ini yang terakhir yang warna putih di bagian sini adalah eh, pabrik baru yang baru kami bangun di tahun 2025-2026 ini. Kita harapkan nanti mungkin di akhir April atau awal Mei nanti akan segera operasional ya. Kemudian nah ini eh, kalau gambaran sedikit pabrik Jauh Coklat yang ada di kampung di pedesaan. Nah ini mesin-mesin yang sedikit kami eh, sedang instalasi di dalam. Nah ini yang menjadi pertanyaan yang sering muncul kepada kita semua, kenapa saya harus membangun pabrik coklat ya? Ini saya kira ini sedikit latar belakang kami kenapa pabrik coklat ini kami bangun. Sekali lagi kami akan sharing tentang pengalaman kami ya. Kami tidak mengajarkan Bapak Ibu dan sekali lagi ini adalah berbagi. Kami melihat ada banyak hal yang menyebabkan kami harus membangun pabrik ini. Yang pertama tentu yang berkaitan dengan eh, cukup besarnya perbedaan pendapatan antara petani kakao dengan pengusaha-pengusaha coklat ya. Ini yang kita lihat, saya kira ini semua merasakan hal tersebut. Padahal potensi tanaman kakao yang ada di Indonesia itu cukup besar, tapi ternyata dia belum mampu memberikan kesejahteraan bagi para petani kakao kita sebagai pelaku utama. Jadi kenapa hal ini terjadi? Saya kira ini adalah sebuah suatu hal yang sangat biasa dan sering muncul eh, masalah-masalah ini. Ya, antara sektor hulu dengan sektor hilir begitu besar perbedaannya. Tapi mengapa hal ini tetap terjadi? Ya, apakah petani Hah? ya eh, kurang memahami banyak hal di situ? Ya, ini kalau kita bedakan antara hulu dan hilirnya di situ ada perbedaan yang cukup mendasar di sana ya, terutama menyangkut pendapatan para petani dengan pendapatan para pengusaha kakao ya. Itu. Nah, oleh karena itu kami mencoba melihat.
ini kelihatannya ada hal-hal yang memang tidak nyambung antara petani dengan para pengusaha. Nah, oleh karena itu kami mencoba menawarkan sebuah solusi gitu ya. Kami mencoba mengidentifikasi persoalan-persoalan dan tujuan-tujuan yang ada di tingkat petani dan juga potensi-potensi yang ada di tingkat perusahaan serta masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, dari kedua aspek ini kami mencoba mengintegrasikan atau menginterseksikan. Jadi terdapat perpaduan atau pertemuan antara masalah potensi yang ada di pihak petani dan masalah serta potensi yang ada di pihak perusahaan. Nah, sebagai contoh, masalah-masalah yang dihadapi petani saya kira sudah cukup biasa kita eh, gaungkan. Nah, di perusahaan itu juga sering sekali kita sulit mendapatkan bahan baku yang standar. Kemudian harga bahan baku yang fluktuatif sekali ketika kami membangun ini. Dan sekarang mulai terjadi hal tersebut. Kemudian sangat jarang perusahaan-perusahaan itu memiliki kebun sendiri. Nah, di lain pihak mereka memiliki potensi atau sumber daya teknologi yang cukup, kemudian mampu menghasilkan produk-produk olahan yang baik dan siap dikonsumsi, serta memiliki akses pasar baik produk olahan terutamanya yang siap dikonsumsi kepada konsumen. Kemudian dia juga mampu menyediakan pasar secara berkelanjutan. Ini sangat bertentangan dengan apa yang ada di tingkat petani. Nah, oleh karena itulah perpaduan ini kami coba lakukan, kemudian kami menghasilkan sebuah ya semacam konsep atau solusi yang kami sebut dengan NeoGT. NeoGT itu singkatan dari Need Each Other and Grow Together. Jadi kita saling membutuhkan dan tumbuh bersama. Jadi saya kira konsep tentang saling membutuhkan itu saya kira bukan hal yang baru, ya. Jadi mungkin sudah cukup lama, tapi bagaimana implementasinya di tingkat lapangan? Bahwa petani juga butuh kami dan kami juga membutuhkan petani. Ya, petani juga ingin tumbuh dan kita juga ingin tumbuh. Dan salah satu parameternya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan satu income yang berkelanjutan, baik di tingkat petani maupun di tingkat perusahaan. Nah, itulah yang kami coba tawarkan, yang kami sebut tadi adalah NIOJT itu Pero atau saling membutuhkan dan tumbuh bersama. kalau tambang itu sektor lah, bapak ini aja. Itu Suaranya termute, Bapak. sorry. Oke, di unmute oleh. Oke, jadi kami coba fokus untuk melakukan eh, kerjasama ini. Jadi fokus pada pengolahan coklat atau kakao ini dengan konsep bukan bean to bar, tetapi farm to bar. Karena di tingkat hulu justru harus kami perbaiki juga. Seperti tadi yang kita lihat bahwa persoalan-persoalan juga banyak muncul di tingkat petani, yaitu di tingkat hulunya. Nah, oleh karena itu kami tidak berpikir hanya dari bin atau dari biji saja ke coklat siap konsumsi, tapi bagaimana juga kita membangun dari tingkat hulunya, dari tingkat farmnya, dari tingkat kebun petaninya. Sehingga keberlanjutan ini bisa kita bangun. Karena petani akan butuh kami juga butuh petani, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan itu sebetulnya nggak memiliki kebun. Tetapi karena dia konsepnya farm bin to bar, dia hanya ingin membutuhkan biji saja. Bagaimana dia mengolah biji menjadi Perkembangan otak saya ini kayak coklat macam tidak siap tidak konsumsi. berkembang ini. Persoalan biji dari mana asalnya nggak peduli.
seperti situasi saat ini. Kelihatannya salah satu penyebab daripada juga anjloknya biji kakao saat ini juga, itu salah satunya adalah begitu besarnya impor biji kakao yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di tanah air. Mereka membeli biji-biji dari tempat lain untuk dia import karena harganya relatif lebih murah. Nah ini yang sehingga dia nggak begitu perlu untuk memperhatikan kebun. Yang penting ada biji yang dia dapatkan. Berbeda dengan Cau Coklat, kami agak fokus juga di kebun, selain memang fokusnya juga di industri pengolahannya. Oleh karena itu, eh, kebun yang kami sebut kebun kami itu adalah kebun kami sendiri maupun kebun yang dimiliki oleh petani. Nah, Chow Coklat ini adalah merek daripada produk kami atau coklat yang dihasilkan oleh PT Chow Coklat Internasional. Itu mereknya saja. Kalau Bapak Ibu nanti di lapangan menemukan coklat dengan merek Chow Coklat, itu adalah produksi daripada PT Chow Coklat yang kami dirikan di Bali. Nah, kami tepatnya berada jelas di negara Indonesia. Kita ada di Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, dan tepatnya kami ada di Dusun Cau, Desa Tua, Kecamatan Marga. Makanya nama Cau Coklat ini eh, adalah bertolak dengan nama daerah kami, yaitu di Dusun atau Banjar Dinas Cau, Desa Tua. Ya ini tepatnya lokasi kami ada di hampir di tengah-tengah Pulau Bali ya, hampir itu dan eh, kita eh, betul-betul ada di pedesaan. Kami membangun industri ini betul-betul ada di pedesaan, tidak di perkotaan. Karena ada maksud tertentu juga kenapa kami harus bangun di pedesaan, bukan di kota kami bangun. Yang selain juga kami tidak memiliki lahan di kota, ada banyak hal yang sebetulnya kenapa kami lakukan hal ini di pedesaan. Nah, sekali lagi kami fokus pada konsep farm to bar, di mana yang lebih kecil lagi focusing kami adalah di coklat organik. Ya, jadi coklat organik bukan berarti bahwa kami tidak memproduksi coklat non organik, tetap kami memproduksi karena memang pasarnya masih cukup ada, tetapi fokus kami itu ada di organiknya, organik coklat ya. Nah ini konsep farm to bar ya dari betul-betul dari tanaman dari kebun bisa menghasilkan menjadi coklat yang siap dikonsumsi. Jadi bagaimana proses di dalamnya yang harus kami lakukan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah ini ada dua hal penting yang harus kita lakukan dari konsep farm to bar itu. Ya, farm to bar yang di hulunya adalah farm to beans, jadi dari kebun, tanggung jawabnya adalah menghasilkan biji yang tadi, yang sebetulnya bisa kita dapatkan di mana-mana, tetapi bagaimana kita menstandarisasi biji yang akan kita proses di pabrik kami itu eh, terstandar dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bean to bar-nya. Jadi farm dari kebun sampai menghasilkan biji itu tugasnya para petani. Kemudian dari biji menjadi coklat itu adalah tugasnya kami. Tetapi bukan terpisah karena konsepnya adalah farm to bar. Jadi ada jembatan, ada bridging di situ antara eh, bin ke barnya ini. Jadi ini harus betul-betul juga kami harus garap dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh tanpa komunikasi antara kebun dan pabrik ya. Nah ini yang konsep yang bin to bar-nya, jadi farm to bin-nya ya. Bagaimana petani cukup mungkin menghasilkan sampai kepada biji saja. Apakah itu berarti bahwa petani tidak boleh melakukan pengolahan biji menjadi coklat? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Bahkan kalau bisa, pemerintah harus mendorong. Tetapi mendorongnya secara benar, tidak asal-asalan. Karena selama ini, kalau kami perhatikan banyak sekali sebetulnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani, tetapi tidak tuntas. Sama sekali tidak tuntas, belum lagi bantuan-bantuan itu tidak memenuhi standar atau kualitas yang dibutuhkan dalam sebuah industri percoklatan. Sehingga tidak sedikit bantuan tersebut
akhirnya mangkrak, tidak bisa dilanjutkan oleh para petani yang mendapatkan bantuan. Belum lagi kalau kita bicara tentang SDM-nya. Itu dari segi teknologinya saja, karena memang berkaitan dengan SDM kita mungkin petani kita belum siap untuk di situ. Nah, oleh karena itu kami membagi tugas antara petani dengan perusahaan. Tetapi sekali lagi tetap harus dalam konteks yang kami sebut NeoGT ini, saling membutuhkan tadi, bahwa kami butuh petani untuk mendapatkan, untuk menghasilkan biji kakao yang terstandar, dan eh, petani juga butuh kami bagaimana mendapatkan ilmu dan teknologi ini untuk bisa menghasilkan biji yang berstandar tersebut. Nah, ini konsepnya. Nah, ini saya kira apa namanya eh, standar-standar yang kita acu, saya kira sama saja, tidak tidak ada yang lain. Jadi kita tetap menggunakan apa standar SNI. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan biji kakao yang memenuhi standar tadi? Ini yang penting ya. Karena jujur saya sebetulnya sebagai seorang penyuluh pertanian eh, apa sudah cukup lama juga berkecimpung atau berkenalan dengan para petani di lapangan, apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan untuk menghasilkan sesuatu. Dan sekarang kami fokus bagaimana petani bisa menghasilkan biji kakao yang memenuhi standar tadi. Standar mana? Kami mengacu masih standarnya SNI, ya, baik dari segi binkonnya, kebersihan biji dan seterusnya. Ya, kami itulah yang kami ajarkan, tidak hanya secara teori saja, tetapi bagaimana prakteknya di lapangan. Nah, kami mencoba untuk mengimplementasikan sebuah konsep yang sangat sederhana yang di lapangan. Dan sekali lagi sebetulnya ini bukan konsep yang baru di tingkat lapangan. Mungkin sudah banyak petani-petani yang melakukan hal seperti ini. Terutama kami fokus di kakao organik. Konsep kami adalah teknologi sederhana berdaya saing tinggi. Ya. Jadi kenapa di mana sederhananya, kenapa bisa berdaya saing tinggi? Ini yang barangkali perlu kita pahami bersama, karena selama ini ketika kita bicara tentang tanaman organik atau pertanian organik selalu dikaitkan dengan biaya yang mahal, sehingga organik itu harus dijual dengan harga yang mahal. Nah, ini kami coba bagaimana kita mengimplementasikan konsep teknologi sederhana berdaya saing tinggi ini. Baik dalam budidayanya, kemudian penanganan panen dan pasca panennya, termasuk bagaimana kita melakukan fermentasi, pengeringan, dan penyimpanan. Ini harus dengan konsep seperti tadi, terutama di budidayanya, di hulunya sendiri. Seperti apa teknologi itu? Nah, kita coba, terutama dia bisa bersaing di tingkat global, ya. Kenapa kita bisa bersaing di tingkat global? Karena kami fokus di organik, ya. Organik yang kami selalu bangun adalah organik yang standar kita. Kita juga punya standar SNI. Walaupun sebetulnya sering menghadapi kendala di tingkat lapangan, terutama ketika kita membuka pasar-pasar ekspor. Karena mungkin masing-masing negara memiliki standar sendiri. Walaupun sebetulnya kalau saya lihat acuannya hampir sama. Bagaimana Amerika, apa sih acuannya sehingga dia memiliki standar sendiri? Bagaimana Eropa dan juga negara-negara lain. Indonesia pun sebetulnya acuannya sama, tetapi mereka saling tidak mengakui satu sama lain. Nah, oleh karena itu terkadang kami juga akhirnya membutuhkan standar-standar negara lain jika kami perlu pasar ke sana. Nah, kebetulan sebelumnya kami juga sempat akhirnya memiliki sertifikat organik standar Amerika, standar Eropa. Nah, kalau sekarang semenjak setelah COVID kami fokus kepada standar Indonesia, ya. Kalau mau pakai, saya pakai standar Indonesia, mau beli silahkan, ya. Nah, ini seperti apa sih konsep sederhana berdaya saing tinggi itu yang tidak kalah penting, dan ini sangat sering kita omongkan, sering kita bicarakan. Yang pertama adalah kembali ke alam. Yang kedua, kami mencoba meminjam konsepnya koperasi dari, oleh, untuk. Jadi dari tanaman kakao, oleh tanaman kakao, untuk tanaman kakao. Ya, dengan cara seperti itu, maka teknologi ini akan begitu murah, simple, ya,
karena murah dan simpel tentu memiliki daya saing yang tinggi. Dan ini ya jujur saja pasti akan sangat menguntungkan bagi para pelaku, terutama para petani yang bergerak di sektor hulu itu. Ya, karena konsepnya adalah betul-betul kita kembali ke alam. Dan sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang sebetulnya bisa kita create sendiri, ya, kita bisa bangun sendiri, kita bisa bikin sendiri. Contohnya banyak pupuk organik yang memang dengan konsep kembali ke alam itu dari oleh dan untuk dari alam oleh alam untuk alam itu akan menjadi sangat murah. Ya, kemudian bagaimana kita prinsip ini bisa kita tanamkan agar mereka berproduksi optimal seperti tadi. Ya, harus nutrisinya harus terpenuhi dan seimbang. Nah, khusus bicara dengan tanaman kakao, setelah kami amati, sekali lagi ini adalah pengalaman kami, mohon tidak ditanyakan nanti soal-soal teorinya, bagaimana tanaman kakao itu juga mendapatkan cukup sinar, kemudian penanganan alaminya yang baik dan kami lakukan secara alami. Ya, dan itu banyak sekali contoh kami membuat pestisidanya dari kulit buah kakao kita lakukan. Bahkan sekarang banyak dikenal juga eh, Biosaka itu sangat terkenal dan banyak kita lakukan juga di sini. Kemudian eh, apa parameternya? Kami melihat ada 3 parameter utama untuk melihat bahwa tanaman kakao kita itu memenuhi konsep-konsep inovasi sederhana, ya, yang tadi inovasi sederhana berdaya saing tinggi. Yang pertama kebutuhan nutrisinya terpenuhi dari tampilan tanaman yang sehat. Kebutuhan sinar juga terpenuhi. Ini keberadaan buah pada batang dan cabang. Jadi betul-betul buah itu banyak di batang. Kemudian pengendalian hama dan penyakit yaitu selaras dengan alam. Tanaman dan itu dicirikan oleh tanaman yang betul-betul sehat. Ya. Seperti apa tanaman sehat? Ya saya kira Bapak Ibu sudah pasti jauh lebih tahu dari kami. Ya. Jadi baik dari tampilan daunnya, warna daun dan lain sebagainya. Kemudian tentu adalah yang paling penting adalah buahnya. Apakah dia bisa menghasilkan buah yang baik, ya. Nah ini contoh kebun kami yang ada di Tabanan Bali yang memenuhi atau yang kami kembangkan dengan konsep tadi, ya, mengimplementasikan teknologi sederhana tadi yang kami lakukan. Jadi ini tampilan-tampilan kebun seperti saat ini, ya kami juga cukup mendapatkan buah. Padahal kami jujur sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi betul-betul 100% ini adalah dari alam. Ya, kemudian caranya kita seperti biasa lah membuat rora, kemudian kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar tanaman kakao, entah itu daun kakao yang jatuh, kemudian juga kami karena ada pabrik, kita ada juga limbah dari sana, terutama kulit biji kakao yang bisa kami kembalikan ke tanaman kakao. Nah ini semua kami lakukan seperti ini. Ini daun-daun kakao, bahkan beberapa jenis limbah lain seperti pisang kami kembalikan ke eh, tanaman kakao juga karena betul-betul sangat bermanfaat. Apalagi pisang ini memberikan respon yang cukup bagus kepada eh, tanaman kakao. Nah ini kami lakukan, ya. Kemudian ini sinar matahari melalui kami pemangkasan, ya, dan pembersihan naungan secara rutin dan juga pembersihan gulma, ya, kami lakukan dengan rutin juga di tingkat lapangan. Jadi konsep tadi kami coba implementasikan dan ini tidak hanya dilakukan di Cau Coklat saya di kebun Cau Coklat, juga termasuk ke kebun-kebun petani yang menjadi mitra kami terutama yang menghasilkan biji kakao organik, ya. Nah ini yang dilakukan di tingkat lapangan. Jadi secara rutin saya kira Bapak Ibu sudah biasa, ya, jadi melakukan hal seperti ini. Nah ini ya sama tanaman sehat itu seperti apa penanganan penyakitnya. Jadi limbah itu hampir tidak ada yang kami buang. Semua limbah yang ada di kebun itu kembali ke kebun. Ya konsepnya kita harus membuat
ya semacam lubang-lubang kecil. Nah ini kita bikin ekoenzim juga dari limbah kulit kakao dan juga kita beberapa tanaman lain kita juga gunakan seperti ini Kisela 866 itu adalah juga pestisida hayati yang sangat baik bagi kakao dan itu semua ada di kebun ya kita ambil dari kebun. Ya, memang di awal merasa sangat sulit petani untuk melakukan, tetapi begitu dilakukan secara eh, bersama, kemudian membiasakan diri, dan akhirnya akan menjadi satu kebiasaan. Nah, ini kita bisa lihat perkembangan tanaman kakao kami yang kami eh, perlakukan secara alami. Saya kira soal buah kakao, saya kira mungkin Bapak Ibu, terutama para petani, partner-partner kita juga mungkin jauh lebih bagus. Tetapi kayaknya itu banyak pemanfaatan pupuknya, ya. Nah ini kita lihat seperti inilah pun kita. Nah ini juga kami lakukan termasuk karena ini menghasilkan biji yang baik, kami berusaha untuk tidak mencederai biji kakao yang kita hasilkan dengan cara ya katakanlah pembelahan yang sederhana. Ini karena skala kami tidak terlalu besar, kalau kecuali nanti mungkin menghasilkan biji kakao yang besar, banyak, banyak barangkali akan menggunakan peralatan. Tapi ini adalah dilakukan oleh para petani di tingkat lapangan yang kami selalu ajarkan kepada mereka. Ya ini ya memisahkan, saya kira ini sama aja lah, sudah biasa ya. Ya, saya kira biasa-biasa saja ini, semua pada tahu. Nah, yang tidak kalah penting ini fermentasinya. Ya, fermentasi kami menerapkan semacam micro fermentation ya. Jadi fermentasi yang kecil. Lebih banyak kami menggunakan keranjang-keranjang daripada menggunakan box. Kenapa demikian? Karena dari pengalaman kami juga bahwa kami menemukan di lapangan karena khusus untuk di Bali ya Bapak Ibu, kalau mungkin di tempat lain ceritanya agak berbeda. Sedikit petani hanya menghasilkan biji kakao yang tidak begitu banyak. Bisa jadi dia hanya menghasilkan 5 kilogram sehari, Iya. tapi 10 kilo. Dari mana tuh? Oh ya. Tidak banyak mereka hasilkan sehingga dia kalau ini di tidak dilakukan fermentasi maka dia akan menjadi biji kakao asalan. Nah, kami mencoba mengajarkan pada petani bagaimana melakukan fermentasi tapi jumlah biji yang sedikit. Ya, kami biasanya menggunakan keranjang-keranjang ini ya. Nah, seperti ini kami lakukan entah itu Yang 5 hilang kilo, soal dia. Jadi kata senjata dia. 5 kilo atau berapa kilo sedikit saja bisa kami lakukan fermentasi. Dan hasil fermentasi cukup bagus, biasanya rata-rata di atas 80%. Ya, ini yang kami lakukan. Ya, yang tidak kalah penting dalam proses fermentasi tentunya masalah suhu, ya kita selalu kontrol. Kemudian kami juga, karena kami juga menjual biji kakao fermentasi, kami mencoba untuk membersihkan biji kakao ini. Selain juga penting untuk menghentikan proses fermentasi, maka kami lakukan perendaman biji kurang lebih 1 sampai 2 jam setelah fermentasi. Dan kemudian kami cuci dengan bersih, baru kami simpan. Ini ya karena kami memang tidak terlalu banyak menghasilkan. Nah ini ciri biji kakao yang terfermentasi dengan baik biasanya ada warnanya agak ungu seperti ini. Nah kalau kita lihat nanti kita keringkan, kemudian kita cek fermentasinya pasti relatif cukup bagus yang demikian. Nah, ini kami keringkan, juga kami menggunakan solar dryer yang sederhana, ya, tentu sangat berbeda dengan apa yang Bapak Ibu miliki, apalagi di perusahaan-perusahaan besar. Ya, kami sekali lagi kami sangat sederhana, kami lakukan. Nah, ini kerjasama kami dengan para petani yang kami ajarkan di tingkat lapangan. Ini petani-petani partner kami. Mereka juga sudah memiliki solar dryer yang biasa mereka support ke kita bagaimana kita mensupport juga mereka bagaimana menghasilkan biji kakao yang baik ya dengan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan daripada PT Jauh Coklat sendiri. Jadi itu kami lakukan.
Nah, ini saya kira mungkin agak kita percepat. Saya kira ini sudah biasa saja ya. Ini pengecekan kadar fermentasi. Saya kira Bapak Ibu jauh lebih tahu ya. Ini yang tadi petani cukup sampai di sini. Ya, bagaimana menghasilkan biji kakao yang fermentasi dengan baik ya, yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kami. Nah, ini eh, penyimpanan yang harus dilakukan dengan baik juga. Nah, ini sertifikat organik yang kami miliki. Ini untuk biji kakao ya. Kami dapat dari Innovis tentunya. Ini adalah untuk biji kakaonya yang dilakukan eh, partner atau kerjasama antara P4S Choy Coklat dengan para petani di tingkat lapangan. Nah, ini kelompok petani makanya. kami. Bentar, Kemudian Mas ya. ya, nah ini yang kedua tadi kita bicara tentang konsep farm to bean. Sekarang bean to barnya seperti apa? Nah, ini ya, kita lakukan dari proses pengolahan biji menjadi coklat siap konsumsi. Kita memiliki varian coklat yang cukup banyak di tingkat produksi. Sekarang sudah ada ratusan coklat yang kita produksi. Nah, ini pengolahan kita, ya. Jadi bagaimana kita mengolah biji kakao menjadi coklat siap konsumsi dan dengan varian yang begitu banyak. Nah, ini mesin-mesin yang kami di mana prosesnya seperti ini. Yang mulai dari biji ya kita langsung proses seperti ini sampai menjadi coklat yang siap konsumsi tentunya di lewati mesin-mesin yang kami miliki ya. Nah, ini yang semua proses itu harus memenuhi standar. Yang pertama tentunya standar BPOM. Kita sudah ada ratusan varian coklat kita yang sudah memiliki nomor BPOM. Kemudian organik juga sama. Kemudian kita sudah CCP semua untuk semua produk dan juga kita sudah memiliki sertifikat halal untuk semua produk. Ya. Nah, ini mesin-mesin lama kami untuk proses produksi. Udah masuk. Nah, ini produk eh, organik kami yang kami distribusikan ke lapangan kepada berbagai pelanggan kami di tingkat lapangan. Ya, nah ini sertifikat halal, kemudian sertifikat ACCP yang sudah ada di kita. Ya, Oke, ini organik coklatnya. Tadi ada Ini organik bijinya. Ini adalah sertifikat organik untuk coklatnya. Jadi ada dua stand. Di biji juga harus organik. Kita kalau sudah punya sertifikat. Di coklatnya juga harus sudah organik. Ya harus ditandai dengan sertifikat juga ya. Ya, ini. Nah, ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, sedikit pengalaman kami tentang Chow Coklat, apa yang kami lakukan, nah, sehingga kami bisa sedikit bertahan sampai saat ini, ya. Bahkan di dua, dua kali bahkan hampir setiap tahun ada goncangan-goncangan di tingkat lapangan, ya. Apalagi kami di Bali isunya sangat banyak dan sekarang goncangan itu muncul dari Timur Tengah, ya, perang Iran melawan Amerika dan Israel. Tentunya ini juga berdampak besar bagi produk yang kami bisa jual di tingkat lapangan karena kami Bapak tahu sendiri bahwa Bali itu adalah salah satu destinasi wisata yang penting di eh, Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu, Mbak Fitri yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Insinyur Iwayan yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini. Menarik sekali ya Bapak Ibu materi mengenai webinar Kopi and Kakao pada From Beans to Bar ini. Tadi sudah kita bersama menyimak untuk materi yang telah disampaikan dan mohon izin Dr. Iwayan ini langsung kepada diskusi saja bagaimana karena untuk menghemat waktu kita. Silakan, Mbak. Ya. Ya, baik. Mohon izin ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan pada kolom chat Zoom. Saya izin bacakan ini ada dari para Bapak Parada Sitorus.
Secara ekonomis, mana yang lebih menarik dan menguntungkan berkebun kakao atau sawit bagi petani perorangan? Mohon izin untuk jawabannya, Ya, Dr. Iwayan. maaf pertanyaannya membandingkan dengan sawit, saya nggak ada pengalaman di sawit. Ya, baik. Halo. Mohon izin Bapak Ibu, kita hari ini membahas tentang kopi dan coklat ya. Jadi tidak membahas tentang sawit. Ya, mungkin kita berlanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya saja ya, Dokter. Jangan ganti nama ininya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Yudi Triadi. Apakah kebun kakao yang dikelola Chow Coklat ini sudah benar-benar konsep 100% organik atau hanya dari sisi pemupukannya saja? Dan apakah untuk penanganan hama, penyakit juga sudah memakai pestisida organik? Kemudian sangat menarik pengelolaan organik yang sudah dilakukan oleh Chow ini. Ya, baik untuk pertanyaannya, apakah kebun kakao yang dikelola, mohon maaf, sinyalnya. Sudah benar konsep 100% organik, ini semuanya atau dari pemupukannya saja, dan apakah untuk penanganan hama penyakit juga memakai pestisida organik? Mohon izin untuk tanggapannya, Dr. Iwayan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Jadi kami ini ada ratusan, bahkan mungkin ada sekitar 400-500 petani ya, yang menjadi partner kami di tingkat lapangan. Tetapi yang fokus untuk mengembangkan yang di organik saja, itu kurang lebih sekitar, mungkin ada sekitar 80 petani, ya, belum banyak ya. Dan kurang lebih mungkin sekitar 50-60 hektaran, ya. Nah, untuk yang sudah itu yang sudah bersertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Innovis di Bogor. Untuk kebun-kebun yang sudah memiliki sertifikat organik itu 100%, entah itu dari pupuknya, kemudian juga pengendalian hama penyakitnya, itu ada pestisida, itu 100% menggunakan eh, standar organik. Sebagai contoh, mungkin pestisidanya seperti tadi yang kami bisa katakan. Kemudian juga pupuk bukan berarti tidak menggunakan pupuk dari luar, tetapi menggunakan pupuk yang memang sudah memiliki sertifikat organik. Itu baru bisa masuk ke sana. Yang tidak memiliki di luar itu, misalnya ada pestisida, katakan mereka menggunakan pestisida yang non-organik. Nah, ini tentu tidak bisa mendapatkan sertifikat. Itu satu saja ketahuan di tingkat lapangan, itu betul-betul akan menjadi hukuman bagi kita. Nanti dianggap semua produk itu tercemar oleh pestisida non-organik. Nah, oleh karena itu, khusus untuk petani-petani yang sudah mendapatkan sertifikat tadi, makanya di situ ada dua, sertifikat organik atas nama P4S Chow Coklat, itu adalah sertifikat organik untuk biji kakao atau kebun kakao. Untuk kebun kakao untuk menghasilkan biji kakao. Yang kedua adalah sertifikat organik coklatnya sendiri. Nah, sertifikat organik coklat ini adalah prosesnya adalah secara organik. Jadi kita betul-betul alatnya tersendiri, nggak boleh kita campur dengan alat-alat yang digunakan untuk bahan-bahan yang berasal dari bahan non-organik. Jadi biji kakonya harus organik. Kalau kita misalnya mencampur dengan gula, gulanya juga harus organik dan organiknya harus bersertifikat. Jelas itu. Dan sertifikatnya harus masih berlaku. Jadi kalaupun dia dapat sertifikat, kalau sudah nggak berlaku, itu nggak bisa juga. Nah, oleh karena itulah saya katakan bahwa baik kebun maupun coklatnya itu diproses secara organik 100%. Tidak ada eh, kata di luar itu, ya. Tapi apakah Chow Coklat hanya memproduksi coklat organik seperti apa tadi tadi saya katakan? Oh tidak. Kita juga memproduksi coklat non organik. Sebagai contoh, coklat susu misalnya.
Coklat susu itu atau milk chocolate itu kami agak sulit, bahkan sampai saat ini kami belum mendapatkan yang namanya bubuk susu organik bersertifikat, ya. Jadi kami sampai saat ini belum belum mendapatkan. Nah, oleh karena itu, eh, ya mungkin pada kesempatan yang baik ini, jika bapak-bapak atau ibu yang ada yang memiliki barangkali, ya katakanlah, eh, kebun atau informasi tentang susu organik, mungkin bisa diinfo kepada kami atau barangkali bisa kita bangun eh, partner kerjasama, atau paling tidak mungkin kami bisa mendapatkan, karena sampai detik ini kami belum bisa mendapatkan yang namanya susu organik, sehingga coklat dengan eh, campuran susu kami tidak bisa klaim sebagai coklat organik itu. Jadi jelas kami adalah 100% organik, Bapak Ibu. Saya kira itu, Mbak Fitri, yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Iwayan. Bagaimana untuk Ada lagi yang lain ya? ya, ini masih banyak pertanyaan sekali, Pak. Ini ada Ya, dari ya, boleh mungkin. Ibu Ratna. Ya, saya izin bertanya, Pak, apakah setelah difermentasi biji harus dicuci dan apakah proses pencucian mempengaruhi kualitas biji yang dihasilkan? Mohon izin tanggapannya, Pak. Eh, Seperti tadi yang saya sebutkan, saya katakan bahwa tidak harus, ya, tidak harus dicuci. Tidak pun dicuci sebetulnya juga boleh. Tetapi, ya, tetapi ini saya katakan, kami di Cau, ya, khususnya di Cau Coklat, khususnya dari biji yang dihasilkan oleh kebun Cau Coklat, eh, sepenuhnya kami lakukan pencucian. Kenapa kami mencuci? Apa keuntungannya setelah mencuci, gitu ya? Eh, tapi dan nilai-nilai ini, cara-cara ini juga kami ajarkan kepada petani. Apakah 100% petani mengadopsi itu? Atau adakah biji kakao yang tidak difermentasi juga bisa diterima oleh caut? Nah, kami akan jawab bahwa di kebun kami itu semua biji kami cuci setelah fermentasi. Maksudnya apa? Yang pertama, kami memang menjual biji yang kami sebut dengan biji kakao apa, yang sudah di roasting, di mana mereknya adalah kami sebut dengan kakao bean roasted. Ya, kami sudah kemas dalam berbagai kemasan dan itu kami jual. Nah, untuk mendapatkan tampilan yang baik, tentunya kulit biji kakao ini harus bersih, ya. Sehingga kami perlu untuk mencucinya. Nah, yang kedua, dari proses pencucian ini pengalaman kami juga, karena kami mengeringkan, kemudian memproses biji kakao itu menjadi coklat, itu dalam proses pengeringan kami akan jauh lebih mudah, ya, lebih cepat dapat hasil keringnya. Kemudian ketika kita proses menjadi coklat, ketika kami merosting, itu juga akan jauh lebih mudah kami lakukan. Nah, oleh karena itu, 100% biji kakao yang kami hasilkan dari kebun kami itu dicuci. Dari petani, tidak 100% mereka mencuci. Ada yang mencuci, ada yang tidak. Apakah yang mencuci, yang tidak mencuci ini juga diterima? Kami terima. Karena memang, ya, di situ sebetulnya prosesnya yang lebih banyak adalah ketika biji itu tidak difermentasi, kemudian nanti rendemennya pasti akan menjadi lebih kecil karena masih banyak limbah yang ada atau melekat di kulit biji kakao. Tapi kalau dicuci itu relatif akan bersih dan limbahnya sedikit, sehingga rendemen atau hasilnya akan lebih bagus. Nah, itu kenapa? Bagaimana kami bisa menerima? Kami tidak ada masalah. Yang penting eh, kadar fermentasinya tercapai. Itu yang penting. Nah, persoalan kenapa? Karena itu menjadi rendemennya lebih rendah. Tentu ini akan berkaitan dengan harga. Nah, yang mana sekarang petani pilih? Apakah dia akan memilih biji yang fermentasi dan dicuci? Tentu harganya akan berbeda sedikit dengan biji yang difermentasi tetapi tidak dicuci. Itu agak berbeda. Sehingga nanti akan menghasilkan tentu nilai ekonomi yang
berbeda tentunya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi ya pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Iwayang. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi beberapa pertanyaan ini hampir sama, Dokter. Jadi kita rangkum jadi satu untuk prosesnya dicuci terlebih dahulu ya, Ya, Dokter. sebagian ada yang seperti itu, tidak harus ya, tapi di kebun kami cuci sepenuhnya. Yang dari Ya, baik. Terima kasih. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Tri. Berapa ideal rendemen coklat yang sudah difermentasi dan drying? Mohon izin tanggapannya. Kalau dari biasanya yang di pengalaman juga di kebun kami eh, dari biji segar ya itu biasanya tiga banding satu. Jadi 3 kilo biji segar itu menjadi 1 kilo biji kering terfermentasi. Nah, ini juga dari pengalaman kita dapatkan biji itu berasal dari mana. Ketika biji itu berasal dari daerah dataran agak tinggi, eh, 400 atau 500 DPL ke atas, itu biasanya rendemennya relatif lebih rendah. Artinya kita nggak bisa dapat 3 banding 1, bisa jadi 3,5 banding 1. Bahkan terkadang bisa 4 kilo biji basah baru menjadi 1 kilo biji kering. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian bagi kita semua, terutama ketika kita membeli biji segar, karena ada banyak pemain-pemain yang juga membeli biji segar dari petani-petani. Nah, kalau mereka mendapatkan kadang-kadang 3 kilo basah menjadi 1 kilo kering, mereka akan menghitungnya berdasarkan itu. Padahal sebetulnya kalau itu berasal dari dataran yang agak tinggi, biasanya eh, kadar airnya lebih tinggi dia. Nah, kalau daerah rendah, bahkan tidak jarang juga kami bisa dapatkan di bawah 3, bisa 2,8, 2,7, bisa menjadi 1 kilo. Nah, ini akan sangat bagus untuk kita eh, kalau kita bermain di biji segar untuk menghasilkan biji kering. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Untuk tanaman kakao idealnya dengan kualitas yang baik di ketinggian berapa? Nah, ini dari pengalaman kami itu kalau bisa 400 ke bawah, di bawah 400 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau di atas itu seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Bisa saya lanjutkan, ini ada pertanyaan yang bisa saya mungkin saya baca langsung ya. Ya, Ya, disilakan. Mbak. Saat sekarang ini di Indonesia apa ada apa sam apa ya, sampai dengan ada yang mengolah biji menjadi kakao setengah jadi ka- kakao batangan. Gimana maksudnya ini? Saat sekarang ini Pak Suharyoso, saat sekarang ini di Indonesia apa sudah ada yang mengolah biji kakao menjadi apa di kakao setengah jadi kakao batang? Eh, Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan biasanya eh, biji kakao kita sebut dengan kakao sampai pada biji. Nah, ketika proses berikutnya itulah mulai kita sebut dengan kokoa atau coklat ya. Nah, ketika kita bicara dengan batangan, mungkin ini maksudnya adalah coklat batangan. Apakah di Indonesia saat ini sudah ada yang mengolah biji menjadi coklat batangan? Kami sendiri di Jauh Coklat mengolah biji kakao menjadi coklat batangan dan kita ekspor adalah coklat batangan dengan kemasan bulky itu 1 kilo eh, sorry, kemasan 1 kilogram yang kita kirim ke Australia, kemarin kita kirim ke Polandia juga kemasan 1 kilo. Jadi itu juga masuk dalam coklat batangan dengan kemasan bagi. Coklat batangan yang lebih kecil kita mulai ada kemasan 50 gram, ada 70 gram, ada kemudian juga ada 80 gram. Ya, kita coklat batangannya. Itu Pak Suryo. Berikutnya, apakah ada, apakah pupuk organik dengan pupuk kimia produksi kakaonya setara? Nah, kelihatannya di tingkat lapangan, kalau kami menerapkan konsep tadi, yang inovasi sederhana berdaya saing tinggi, ya sampai saat ini kami lihat tanaman kakao kami cukup sehat,
Dan biji atau buah yang dihasilkan tentu sangat berkaitan dengan tanaman kakao itu, tingkat kesehatan dari tanaman kakao. Ketika tingkat kesehatan tanaman kakao itu bagus, maka mereka akan menghasilkan, atau tanaman itu akan menghasilkan bunga dan buah yang bagus juga. Nah, saya melihat kunci itu. Makanya tadi saya sebutkan ada 3 kunci utama. Bagaimana memenuhi nutrisinya yang seimbang. Kemudian kalau nutrisinya seimbang tetapi katakanlah eh, sinarnya tidak cukup, maka produksinya juga kurang bagus. Nutrisinya cukup, sinarnya cukup, tapi pengendalian hamanya kurang bagus, maka mereka akan berbuah, berbunga, berbuah, tapi ketika jadi buah banyak yang tidak menghasilkan biji. Nah, oleh karena itu 3 hal penting tadi, nutrisi, sinar, dan pengendalian hama penyakit ini menjadi sangat penting, menjadi faktor kunci ya dalam budidaya kakao saat ini yang kami lakukan di Jauh Coklat. Nah, oleh karena itu, eh, kalau kita bandingkan dengan apakah penggunaan pupuk kimia, nah saya yakin pupuk kimia akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap produktivitas tanaman kakao. Tapi ketika kita menggunakan pupuk kimia, kami tidak bisa mengklaim bahwa produk kami itu organik. Nah, partner-partner kami di tingkat lapangan, petani-petani kami di tingkat lapangan, tidak sedikit juga yang memang menggunakan pupuk kimia. Tetapi ketika kami membeli, kemudian kita mengolah di sini, itu tentu menjadi coklat yang tidak bisa kita klaim sebagai coklat organik. Bagaimana produksinya? Saya kira cukup bagus juga untuk menghasilkan buah, tetapi terkadang memang ada dampak-dampak lain yang dimunculkan. Kemungkinan besar keberlangsungan atau keberlanjutan daripada kesehatan tanaman itu yang mungkin akan terganggu ketika kita sepenuhnya menggunakan pupuk kimia. Sangat berbeda dengan konsep yang kembali ke alam tadi. Karena kita bicara tentang perkembangan tanaman kakao itu dari kondisi alam, ya. Saya mengambil contoh di hutan sebetulnya. Saya lihat hutan tidak pernah kita pupuk, tapi mereka tumbuh dengan sangat baik. Mereka berproduksi dengan sangat baik. Kenapa tanaman lain tidak bisa seperti itu gitu? Nah, oleh karena itu kami mencoba melihatnya ke sana gitu ya. Entah nanti ini akan eh, bisa berkelanjutan atau tidak, tapi hati kami memiliki keyakinan dengan cara itu sustainability daripada tanaman kakao kita di tingkat lapangan akan jauh lebih bagus ya. Mungkin akan terganggu ketika kita tidak memperhatikan tata kelola nutrisinya untuk seimbang dan lengkap. Nah, ini yang paling paling mungkin penting untuk kita perhatikan. Terus saya kira itu, apakah saudara oke ini sertifikat sertifikat ya webinar mendapatkan materi. Apakah biji kakao yang sudah fermentasi harus dicuci baru dikeringkan atau tidak usah dicuci langsung bisa? Jadi saya kira saya sudah jawab tadi, boleh dua-duanya, ada plus minusnya. Ya, tadi kalau dicuci mungkin akan lebih cepat kering dan kualitasnya menurut saya itu jauh lebih bagus. Berikutnya, apakah Coy Coklat hanya memproses kakao bar, konsumsi hanya dari kakao fermentasi saja, atau beda hasil jika proses dari kakao bean kering tanpa fermentasi dibandingkan dengan tadi? Jadi kami fokus 100% coklat yang kami hasilkan adalah dari biji kakao fermentasi. Kami sama sekali tidak menerima biji kakao non fermentasi yang sering disebut dengan biji asalan. Nah, oleh karena itu syarat mutlak kami adalah biji kakao fermentasi. Dan kami memberikan penghargaan buat petani-petani kakao yang melakukan fermentasi. Kami menaruh harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tentu kakao asalan, ya. Jika harus total organik, bagaimana dengan kemasannya? Apakah harus kemasan organik? Ya, kemasan kami adalah semuanya bisa diolah kembali. Kami banyak menggunakan kertas dan standarnya food grade. Ya, jadi itu dan ini bisa tidaknya adalah sudah diverifikasi dan divalidasi oleh lembaga sertifikasi organik yang kompetensinya di situ. Jadi kami tidak, dan sekarang memang ada sekarang-kadang standarnya agak berbeda.
Seperti sekarang, saat ini kami lagi berproses untuk mengirim coklat standar organik ke Amerika. Mereka memang mempertanyakan kemasan. Nah, kami mungkin standar mereka agak berbeda, sehingga kami harus bisa mendapatkan seperti apa sih kemasan-kemasan yang boleh dikategorikan atau diklaim organik di Australia. Nah, partner kami sedang mencarikannya di situ ya. Kalau di Indonesia kemasan-kemasan kertas yang food grade itu masih oke. Sampai saat ini kami belum pernah ada komplain soal itu ya. Saya kira itu. Kemudian izin bertanya dari MS ini, apakah hasil produksi dari kebun coklat yang ada di Indonesia sudah mencukupi untuk diserap pabrik-pabrik coklat yang ada di Indonesia atau sebaliknya kurang? Dari data yang ada, kita masih jauh kurang. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar masih mengimpor biji kakao eh, dari beberapa negara lain seperti dari Pantai Gading, kemudian juga dari Ghana, di mana daerah tersebut adalah penghasil biji kakao yang eh, cukup tinggi, cukup banyak. Dan kalau kita baca berita terakhir, eh, visa yang dikeluarkan oleh Indonesia itu mencapai triliunan untuk mengimpor biji kakao dari daerah sana. Karena kalau kita lihat, perhatikan harga biji kakao saat ini itu cenderung jatuh. Bahkan hari ini itu tidak lebih dari $3 per kilo. Tadi kurang lebih sekitar 40-45 ribu, terus sekitar 50 ribu. Di mana biji itu sempat naik luar biasa hingga mencapai di atas 150 ribu per kilo dan sekarang kelihatannya akan menuju ke kondisi normal kembali. Nah, ini yang perlu barangkali kita perhatikan bersama. Kalau biji kakao itu harganya di bawah 80 ribu, saya kira kurang menarik bagi petani. Ya, 80-100 ribu. Idealnya mungkin di kisaran antara 75-100 ribu itu akan sangat bagus ya untuk para petani. Kalau di bawah itu kelihatannya kurang menarik, terutama untuk petani-petani kakao yang ada di Bali. Mereka akan cenderung akan beralih lagi kepada tanaman lain. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, saya akan coba jawab-jawab dulu. Nanti kalau ada yang kurang puas, mungkin silahkan nanti dipertanyakan lagi. Apakah saat ini prioritasnya menambah jumlah perkebunan kakao atau menambah pabrik pengolahan? Saya kira seperti berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, eh, kita kelihatannya belum mencukupi biji kakao yang kita hasilkan. Karena pertumbuhan pabrik kakao, pabrik coklat di Indonesia sangat luar biasa, sangat tinggi. Bahkan di Bali saja, ketika kami mulai, pabrik coklat hanya ada satu. Terus sekarang sudah mungkin lebih dari 5 atau 6. Bahkan yang pabrik-pabrik kecil sangat banyak sekarang. Dan ini buat saya itu sangat baik. Kenapa baik? Ini akan mendorong para petani kakao kita atau para petani untuk menanam atau membudidayakan kakao lebih banyak lagi. Sehingga persaingan-persaingan sehat di antara pengusaha-pengusaha itu akan terjadi. Nah, disitulah yang sebetulnya eh, konteks kita untuk mempelajari bagaimana kita bisa menghasilkan coklat yang berkualitas, kemudian eh, biji yang juga berkualitas di tingkat lapangan. Jadi saya kira akan sangat bagus kita mengembangkan lagi kebun-kebun kakao, eh, terutama di daerah-daerah yang potensial seperti Sulawesi, mungkin juga Sumatera, ya. Bahkan Kalimantan, di sebagian Kalimantan juga potensi seperti Kalimantan Utara, bahkan karena kami juga eh, sedikit mendatangkan biji kakao dari Kalimantan, terutama dari Berau. Ya. Kemudian Gitu ada ya. pertanyaan lagi, pada saat membungkus biji coklat untuk menghasilkan fermentasi yang baik, mana yang lebih baik menggunakan kain, jaring, atau daun pisang? Pengalaman kami adalah menggunakan daun pisang. Jadi daun pisang cukup baik eh, dan itu sangat sebagai tentu sebagai bahan yang renewable karena setelah kita gunakan sebagai pendukung proses fermentasi kita bisa gunakan sebagai pupuk juga. Jadi ini kami selalu dan tentu akan pertumbuhan kita membutuhkan pisang karena kita juga butuh daunnya untuk kita gunakan. Jadi kami eh, menggunakan itu. Kami tidak pernah menggunakan jaring sehingga kalau ditanya mana yang lebih baik ya kalau saya sih pribadi eh, menggunakan daun pisang.
Kemudian izin bertanya, Bapak tadi ada singgung varietas kakao yang baik menjadi pilihan. Sebaiknya untuk perkebunan pemula, jenis varietas apa yang dapat dibudidayakan. Secara teoritis kami tidak tahu banyak ya tentang varietas-varietas. Tapi kalau kakao itu tanaman kakao ya kan adanya 3 jenis. Jadi Criollo, Forastero, dan Trinitario. Tapi klonnya kan banyak sekali. Yang sekarang dihasilkan oleh eh, apa eh, pusat penelitian kopi dan kakao di Jember itu adalah eh, kami menanam yang MCC 02. Itu cukup bagus, tetapi kami harus kombinasikan dengan kakao lokal untuk menghasilkan nanti untuk keberlanjutan daripada eh, apa eh, menghasilkan buah yang secara berkelanjutan. Kalau biasanya kami satu sendiri-sendiri itu sering eh, buahnya kurang begitu bagus ya. Sehingga kami beberapa kalaupun kami mengembangkan MCC 02, tapi kami tetap harus menanam mungkin beberapa pohon untuk tanaman kakao lokalnya seperti Sulawesi ya. Itu yang kami lakukan. Sekali lagi ini adalah pengalaman kami di lapangan. Nanti secara teoritis, nanti mungkin Bapak Ibu harus tanyakan kepada orang-orang yang memang eh, punya knowledge, punya akademis di bidang itu. Saya sendiri, jujur, saya tidak punya latar belakang coklat. Ya, saya S1, saya peternakan, S2, S3 saya adalah lingkungan. Sama sekali saya tidak mengenal coklat, tetapi kami melakukan proses pengolahan coklat gitu ya. Kemudian berikutnya nih berkaitan dengan absen materi. Pada saat ini membungkus biji kakao untuk menghasilkan produksi sip, mana yang lebih baik untuk menggunakannya sudah. Boleh, oke. Iya nyok, aduh nyorok bujur ya. Terkait dengan kebijakan dagang Eropa, apakah saat ini sudah mulai ada pengaruhnya ke bisnis coklat saat ini? Effort apa yang sudah dilakukan terkait dengan regulasi? Eh, saya kira masing-masing negara punya regulasi masing-masing ya. Dan yang kedua, tentunya kami eh, berusaha selalu menemukan customer-customer kami. Kalau bicara tentang permintaan coklat, ya, kalau saya boleh katakan sampai saat ini tidak pernah surut soal permintaan coklat. Kami saja di Jauh Coklat yang belum bisa memenuhi proses itu. Kapasitas produksi kami masih sangat terbatas. Kemudian biji kakao yang dihasilkan oleh petani-petani di Bali juga masih terbatas, sehingga kami harus mendatangkan. Permintaan ekspor atau import mereka itu biasanya bicaranya kontainer, nggak bicara 100 kilo, 1 ton, 2 ton. Hanya sebagian kecil yang bicara tentang tonase seperti itu. Biasanya paling tidak mintanya dia itu 1 kontainer secara berkelanjutan, 2 kontainer, 3 kontainer seperti itu. Bahkan kami punya calon customer di Rusia, di Belarus itu mintanya nggak tanggung-tanggung, Pak. Itu bisa 40 kontainer sebulan. Ini kami jujur saja kami nggak bisa itu penuhi. Jadi eh, kalaupun ada kebijakan-kebijakan dagang, ya kalau kita bilang berpengaruh mungkin berpengaruh, tetapi fakta lapangan itu menyebabkan permintaan ini masih cukup tinggi, ya kalau kita lihat. Mungkin ke depan ini karena kebijakan di pemerintah di Eropa kelihatannya mereka sudah mulai menerapkan sebagai contoh untuk pertanian organik sehingga produk-produk organik atau sekurang-kurangnya bersertifikat standar berkelanjutan itu. Nah, oleh karena itu, menurut saya, para petani kakao di Indonesia sudah harus mulai berpikir ke arah sana. Sudah harus, kalau kita ingin tetap bersaing di tingkat global, di tingkat dunia internasional. Kalau tidak, nanti kita pasti akan sedikit tidak, pasti akan terganggu. Justru gangguan yang paling banyak terjadi terhadap perusahaan kami itu adalah kondisi-kondisi tertentu. Sebagai contoh sekarang, peran Iran melawan dengan Israel dan Amerika ini sangat berpengaruh karena sekali lagi kami adalah di Bali itu adalah daerah pariwisata. Ya, ini yang justru berpengaruh. Kemudian juga ada barangkali hal-hal lain yang terjadi kondisi-kondisi tertentu di tingkat lapangan yang akan berpengaruh terhadap permintaan. Saya kira itu, kemudian kebijakan-kebijakan tentu kita harus perhatikan juga dalam dunia bisnis ini, tetapi kita harus tetap fokus kepada penyelesaian
dari persoalan-persoalan itu. Kita tidak bisa hanya apa ya, berserah diri begitu ya. Kita harus betul-betul bagaimana kita eh, mencari solusi. Kita berusaha untuk menjadi policy makernya atau solusi makernya maksud saya. Ya. Berikutnya PT Cau selain mengolah kakao berupa bean dan batangan, apakah bisa memungkinkan untuk menyediakan bibit unggul? Sampai saat ini kami tidak bukan sebagai pembibit, tapi saya sarankan dan apalagi bibit unggul yang bersertifikat, saya sarankan untuk menghubungi eh, pusat penelitian kopi dan kakao di Jember. Karena di situ saya kira mereka memiliki beberapa kebun untuk menghasilkan bibit kakao yang unggul. Ya, kami sekali lagi kami tidak melakukan itu. Ini sertifikat link untuk mendapatkan sertifikat link. Saya kira itu Bapak Ibu, Bu Mbak Fitri yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah kami temui dan sudah kami jawab. Mungkin ada yang terlewat atau ada yang mau protes atau tanya kembali kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Dr. Iwayan yang telah menanggapi dari beberapa pertanyaan peserta kita hari ini. Dan mungkin Bapak Ibu peserta webinar lainnya yang ingin berdiskusi, yang ingin masih berdiskusi, dipersilahkan bisa langsung untuk mengaktifkan audionya maupun dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Iya. Ada fotonya juga. Foto yang dulu itu. Kacamata di Medan. Oh, oke. Ya, mohon izin ini ada yang raisan dari Pak Sutanto. Selamat siang Pak Sutanto. Selamat siang Mbak Devi. Terima Ya. kasih. Selamat siang Pak Alit. Aduh, super Selamat keren siang, Pak Alit. Bapak, mohon maaf, Ah. Bapak jangan bertanya, Pak. Bukan. Sekali lagi apa namanya, salut pada Pak Alit dan semua tim Cau Coklat Bali atas prestasinya, atas capaiannya sampai sekarang ini. Dan kami terakhir beberapa bulan yang lalu Pak Alit ya, kami juga Betul, Pak. berkunjung ke Cau Coklat, sangat bagus, ada pabrik yang baru juga, alat-alatnya sekarang juga sudah mulai modernisasi, kemudian juga kebunnya juga sebagai salah satu arena contoh bagi para petani di sekitarnya, saya kira sangat bagus. Maju terus Pak Alit, dan saya sangat setuju tadi juga bahwa Terima kasih, Pak. permintaan tidak berkurang, malah belum bisa memenuhi semuanya ya Pak Alit ya. Jadi Betul, Pak. kebetulan kemarin saya juga diminta oleh Gamal Institute ini untuk menyampaikan mengenai tren pasar dalam negeri lah. Ternyata kemarin yang kami sampaikan sejalan juga dengan yang Pak Alit sampaikan hari ini. Jadi tren pasar, jangan takut dengan pasar. Artinya pasar masih sangat terbuka, sangat menanti produk-produk kita. Saya kira itu dari kami, dari Dewan Kakao Indonesia, selalu mensupport apa yang sudah dilakukan oleh Cau Coklat Bali, dan terutama Pak Alit ini luar biasa, dari ASN dulu yang biasa bekerja di pemerintahan, sekarang sudah bisa melanjutkan dengan tugas yang lebih private, swasta begini. Jadi saya kira sangat bagus. Sekali lagi salut Pak Alit, maju terus, semangat, kami berada di belakang Bapak semuanya. Dan juga untuk Gamal Institute, terima kasih atas fasilitasi yang telah memberikan kesempatan pada person-person seperti Pak Alit ini yang memberikan gambaran, memberikan informasi yang sangat luar biasa penting untuk para pelaku kakao dan coklat se-Indonesia. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Alit, ya. Sutanto. Mohon maaf ini, mohon juga bantuan bimbingannya terus Pak. Ini Bapak luar biasa support untuk kami Pak. Terima kasih banyak ya. Ya, baik, terima kasih Pak Sutanto. Ya, baik, dipersilahkan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Mohon izin Pak, ini ada pertanyaan lagi sepertinya.
Saya izin bacakan, apakah kakao fermentasi itu sudah ada standar internasionalnya atau berbeda-beda dari tiap negara? Mohon izin tanggapannya, Pak Alit, disilahkan. Terima kasih Mbak Tri. Mohon maaf ini juga ya, saya tidak tahu persis ya, tetapi setahu saya yang menyebut kakao unfermented atau tidak berfermentasi kelihatannya hanya kita di Indonesia. Sehingga kita bisa menyebut atau mengatakan ada kakao asalan, ya, ada kakao fermentasi. Itu kelihatannya di Indonesia saja gitu. Di tempat lain, ketika bicara biji kakao, entah itu dari Ghana, entah dari eh, tempat-tempat lainnya di luar kita, begitu kita bicara biji kakao, itu adalah biji kakao fermentasi. Nggak ada yang menyebut biji kakao unfermented gitu ya. Tidak ada. Sehingga standarnya adalah memang sudah standar biji kakao fermentasi ketika kita bicara biji kakao secara internasional. Tapi ketika kita bicara biji kakao lokal Indonesia, itu kita bisa menyebut biji kakao fermentasi atau biji kakao asalan gitu. Nah, perbedaannya sangat jelas ketika kami melakukan proses pengolahan. Sangat jelas. Ketika biji kakao fermentasi itu kita proses, itu akan jauh lebih baik dan lebih coklatnya pun juga jauh lebih baik ya. Begitu juga rasanya. Sehingga tidak salah kalau kita baca bahwa proses fermentasi itu adalah proses penting untuk meng-highlight atau menghasilkan rasa coklat yang akan kita hasilkan dari biji tersebut. Saya kira itu artinya bahwa kita sehingga kami di CAU selalu menerapkan ini betul-betul 100% strictly untuk membeli biji kakao fermentasi dan kami tidak mentolerir untuk membeli biji kakao yang unfermented. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan lagi atau mungkin diskusi lebih lanjut? Boleh disampaikan, bisa mengaktifkan mikrofonnya maupun dapat menuliskan pada pertanyaan kolom chat Zoom. Kita masih ada 2 pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa dimaksimalkan untuk waktunya, Bapak Ibu. Ya. Izin bertanya, Mbak. Ya, disilakan Bapak. Ya, langsung ini saya karena sedang nyetir mobil di tol, saya masuk. Saya hanya ingin bertanya untuk mendapatkan alamat atau kontak ke Pak Alif, karena saya ingin belajar banyak ini tentang kakao, Pak. Terima kasih, itu saja. Ya. Baik. Dengan Mak Sungkar di sini, Pak. Ya, terima kasih Pak Sungkar. Terima kasih banyak. Alamat kami gampang. Kalau nanti ya Bapak lagi nyetir, kalau saya mungkin gimana caranya ini? Saya di Tabanan Bali Pak, di Cau Coklat. Kalau Bapak bisa searching juga bisa Pak. Di web kami ada semua. Kita ada pasar online. Oke. Bapak Izin. cari Cau Coklat ada. Kalau Bapak bisa ini, saya di nomor telepon saya ada Pak di 0823 0823. 4065. Sebentar, Pak. Saya catat, istri saya yang catat di sebelah saya. Iya, Pak. Saya baru pulang dari Jembrana juga, Pak. Oh, begitu. Untuk Pak. mempelajari, ya, ketemu dengan petani-petani kokoa di apa namanya, di Jembrana. Ya. Juga saya sangat antusias sekali melihat kemajuan percoklatan ke masa depan ini. Nah, saya beruntung diberitahu oleh teman di Jogja ada Zoom ini, makanya dari setengah jam yang lalu saya sudah mengikuti. Tadi ada pertanyaan saya dengan inisial MS, yaitu Mak Sungkar. Mana yang diprioritaskan? Apakah pertaniannya dulu ditingkatkan atau pabriknya gitu ya? Ternyata jawaban Bapak memang dua-duanya ya. Iya. Tadi nomornya berapa, Pak? 0823 Pak. 0823 4065 4065
3551. 3551. Ya, betul, Pak. Bapak, terus terang saya kagum. Hari ini saya mendapatkan guru yang mumpuni. Insya Allah saya akan belajar, Pak. Saya akan hubungi Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak, saya jadi malu Bapak nanti begitu, Pak. Wah, Kalau boleh jangan. tahu Bapak posisi di mana, Pak? Apalagi sudah sempat ketemu. Saya dalam perjalanan menuju Solo. Dari Oh, Bali kemarin nginep di Surabaya, nginep di Madiun, sekarang ke Solo. Nyetir wah, sendiri, Pak. wah, luar biasa, Pak. Nanti kalau Alhamdulillah. Bapak nyari supir, saya bisa, Pak, barangkali. Saya jadi supir perusahaan Bapak. Siap. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, Sama- mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu dan bisa ngobrol, Pak. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Baik, Sukses. baik, Pak Fitri. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dari Pak Alit bisa bergabung pada WhatsApp group. Mohon izin Pak, nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya Pak ya di WhatsApp group. Karena Ya, waktu mungkin di Zoom ini terbatas begitu, dan mohon izin Bapak Ibu untuk kontak dari Bapak Alit sudah saya share pada kolom chat Zoom. Nanti bisa mungkin menghubungi Pak Alit yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau mungkin siap, ingin Pak Fitri. berkunjung ya Pak ya. Ya, siap, berkunjung boleh, siap kami ya. Kami siap. Makin banyak orang peduli dengan kakao, makin bagus. Karena potensi kita masih sangat besar. Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin untuk diskusi kita kali ini bisa kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berinteraktif sekali pada webinar hari ini atau diskusi hari ini, sangat luar biasa. Baik. Ya, baik. Mohon izin sebelum kita akhiri Zoom-nya, mohon izin untuk Pak Alit bisa memberikan closing statement terlebih dahulu atau motivasi nih kepada seluruh peserta maupun kepada saya nih juga. Semoga bisa sukses seperti Pak Alit ini ya. Jangan, banyak yang lebih sukses, Pak. Itu ya, banyak yang lebih sukses. Ya, saya perlu banyak belajar dulu, perlu banyak belajar. Ya, baik, terima kasih banyak. Saya kira itu. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ya, halo. Ya, baik Pak Alit. Ya, halo. Ya, halo. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Alit untuk closing statement-nya, Ya. dan mohon izin ini ada ucapan atas partisipasi Bapak sebagai pembicara di webinar hari ini. Disilahkan kepada operator. Ya, mohon izin Bapak, sepertinya operator kita sedang ada kendala. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan secara pribadi ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya. Eh, saya sekali lagi juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut peserta di sini bisa sukses selalu. Amin. Ya, baik, mungkin demikian untuk webinar Coffee and Cocoa Week kita dengan tema From Beans to Bar, tekun adalah salah satu kunci. Hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Maka dengan itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Insinyur Iwayan Alit Arta Wiguna, Magister Sains sekaligus founder PT Chow Coklat Internasional Bali yang telah berkenan menjadi narasumber kita hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar hari ini yang sangat luar biasa. Semoga nanti kita dapat bertemu kembali dan semoga kita bisa bertemu juga secara offline ya, bukan hanya online saja, namun kita bisa bertemu secara offline juga. Ya, baik, saya Devi Latifatul Fitri selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri dan
Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya itu nanti mau ya nggak apa-apa. Ya, kapan berarti mau diambil? Izin live ya. Oh ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekarang 40.